Halo guys, balik lagi sama gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal bahas satu kripto yang lagi ditanyain terus nih ke Koinvestasi, yaitu ATT atau Atila. Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, jadi buat yang belum tahu, Attila Network atau ATT ini adalah sebuah kripto yang udah relatif cukup lama, tapi masih bisa dibilang baru juga karena baru berdiri, roadmapnya dan baru berjalan tuh di sekitar kuartal kedua 2020. Walaupun sebelumnya udah dibentuk dari cukup lama. Nah, jadi ATT ini relatif kurang populer lah, mohon maaf, tapi dia emang bener kurang populer karena dia sendiri baru aja listingnya di beberapa exchange yang relatif untuk orang-orang yang lebih ahli lah di dunia kripto. Contohnya tuh kayak di CoinTiger, Bithumb Global, terus BNS, digitalexchange.id. Jadi kayak bursa-bursa yang relatif belum terlalu terkenal karena emang dia tuh bursa yang awal lah ibaratnya. Tapi di Indonesia sendiri dia tuh udah listing di Indodax. Nah, ini yang membuat mayoritas masyarakat Indonesia relatif nyangkut di ATT. Nah, tapi sebelum kita bahas harganya, apa sih sebenarnya ATT ini? ATT ini adalah sebuah protokol untuk bertukar informasi secara terdesentralisasi melalui blockchain. Bingung nggak? Bingung lah pasti, gue juga bingung kok awalnya pas baca. Nah, jadi sebenarnya dia tuh adalah sebuah protokol yang mencampurkan, kalau misalnya kalian tahu, Microsoft Teams, Discord, dan dicampur dengan Google Drive. Jadi dia tuh ingin mengkombinasikan semuanya, tapi dia tuh cuma berperan sebagai sistem teknologi informasi, jadi bukan untuk keberlangsungan dunia keuangan atau kripto pada zaman sekarang. Jadi dia emang fokusnya ke sharing information, layaknya Fidicoin tapi dia buat data, atau BitTorrent tapi dia lebih fokus ke platform. Nah, jadi tuh dia blockchainnya tuh menggunakan 2 layer. Nah, ini tuh salah satu keunggulannya pas di publikasi pertama-pertama. Nah, tapi sebenarnya hype-nya itu cuma sekedar hype karena emang dia tuh relatif cuma di-pump habis itu di-dump lagi. Nah, sayangnya sekarang pun emang roadmap-nya tuh berjalan sesuai rencana karena dia udah fokus ke sampai ke kuartal kedua 2021 dan semuanya udah berjalan lancar, tapi hype di sekitarnya tuh kurang karena adopsinya relatif kurang juga. Nah, jadi sorry to say emang dia tuh belum memiliki banyak partners atau rekan kerjasama lah yang bagus, yang relatif terkenal namanya di dunia kripto, karena emang balik lagi kegunaannya masih relatif kalah sama salah satunya BitTorrent mungkin yang lebih terkenal. Walaupun sebenarnya supply-nya relatif terbatas di 3 miliar dan yang sekarang baru beredar tuh masih di 450 juta, tapi sekarang ketertarikannya udah mulai berkurang karena belum ada berita terbaru lagi tentang Attila Network ini. Pun juga di CoinMarketCap sendiri, dia tuh informasinya masih terbatas. Jadi kalau misalnya kripto yang udah terkenal, dia biasanya relatif informasinya tuh tersedia dengan cukup banyak. Tapi di CoinMarketCap sendiri, Attila sendiri ya masih relatif terbatas. Jadi kalau misalnya kita lihat di cryptopanic.com pun juga berita-berita terakhir tuh belum ada lagi. Bahkan berita terbarunya ada di sekitar 7 bulan yang lalu. Itu juga relatif gak terhubung karena itu dari Bithumb Global yang ada yang bisa memperdagangkan Attila di dalamnya. Nah, jadi sampai sekarang kayaknya ini kelihatan sebagai kripto yang lagi tertinggal sama developernya atau ada rencana yang belum diketahui lagi lebih lanjut. Nah, kalau kayak gitu dari sisi fundamentalnya, jadi gue pribadi pun nggak terlalu berkecimpung karena ini relatif masih banyak yang ikut-ikutan aja. So next time, kalau misalnya kalian mau investasi, please pastiin dulu kalian research sendiri dan nggak ikut-ikutan biar nggak kayak orang FOMO. Oke guys, langsung kita masuk ke grafik. Nah, sekarang tuh sayangnya Attila ini nggak tersedia di TradingView, tapi untungnya dia masih tersedia di Indodax, jadi kita bisa buka chartnya. Nah, kalau ngelihat dari chart mingguannya, dia tuh pertama kali listing di sekitar Juli. Nah ya, jadi dia baru listing di bulan Juli 2020. Jadi semenjak itu dia sempat naik sekitar dari harga pertama listingnya dia naik sampai harga tertingginya sekitar 32.631% yang mungkin menarik perhatian karena pada pengen ikut-ikutan untuk kayak cepet lah kasarnya. Nah, tapi kalau dari closing candlestick mingguannya dia tuh naiknya sejak melantai di Indodax tuh sekitar 18.210%. Itu masih relatif besar lah, kayak jadi ibaratnya kalau 1000% tuh 10 kali lipat. Nah, kalau 10.000% itu berarti 100 kali lipat.
Jadi uang yang kalian punya dikali 100, nah ini dikali 182. Ini ya siapa yang nggak mau lah ya. Nah tapi sayangnya pas udah mencapai harga tertingginya, dia langsung di dump atau dibanting harganya sekitar 86% sampai sekarang dari harga tertingginya. Nah makanya banyak orang yang relatif khawatir. Nah tapi kalau misalnya kita zoom out sedikit ke grafik hariannya, sekarang tuh emang masih relatif downtrend dari harga tertingginya. Bahkan belum ada pertanda apapun untuk dia mulai pulih kembali. Sayangnya, karena emang candlesticknya gede banget yang pas dia turun. Jadi kalau misalnya lihat, sekarang pun belum ada tanda-tanda breakout dan dia udah mulai menuju supportnya kemarin di sekitar 1.419 rupiah. Nah jadi tapi kalau misalnya dia bisa breakout untuk keluar dari zona downtrendnya di sekitar 3.190, di sekitar 3.900 rupiah atau 4.000 rupiah, dia mungkin bisa mulai pulih kembali. Nah tapi kayaknya itu bakal nunggu adanya sentimen positif atau adanya dorongan beli secara tiba-tiba. Nah jadi untuk saat ini sayangnya masih relatif downtrend. Jadi buat yang nyangkut, saran gue kalau emang mau cut loss, ya cut loss aja di support. Atau kalau misalnya kalian emang percaya sama teknologi dari Attila ini, ya kalian bisa hold aja jangka panjang. Tapi untuk gue pribadi, balik lagi ini analisis gue pribadi dan bukan ajakan atau saran untuk trading. Gue pribadi pun nggak mendekati Attila ini, karena balik lagi kegunaannya menurut gue kurang signifikan di dunia keuangan, blockchain, dan kripto. Jadi kayak gitu deh. Semoga video ini bermanfaat dan membantu menjawab keresahan kalian. Kalau misalnya pun nyangkut, ya udah hold aja kalau kalian percaya. Tapi kalau misalnya mau coba untung di tempat lain, ya udah cut loss aja, karena sayang juga opportunity kalian disia-siain ke yang fundamentalnya kurang bagus. Oke, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.